Ada kembali di News Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya memperkokoh barisan. Koalisi tanpa oposisi hingga pembentukan kabinet gemuk pun kini menjadi sorotan. Konfigurasi politik berubah usai penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Bukan hanya PKB yang terang menyatakan akan bekerja sama di pemerintahan Prabowo Gibran, Partai Nasdem pun siap menjadi sekondan. PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Sementara rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PD Perjuangan masih terus bergulir. Terkait hal tersebut, koalisi tanpa oposisi yang berdampak pada pembentukan kabinet gemuk pun bukan tidak mungkin akan terwujud. Bahkan Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman juga telah mengatakan kemungkinan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran akan sangat gemuk. Koalisi tanpa oposisi hingga pembentukan kabinet gemuk pun kini menjadi sorotan. Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club berisi para mantan Presiden Republik Indonesia. Terkait wacana tersebut, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, menyambutnya dengan positif. Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, mendukung wacana pembentukan Presidential Club yang berisi para mantan Presiden RI. Menurut Gibran, Presidential Club bisa menjadi wadah masukan dari para senior berpengalaman untuk pemerintahan ke depan. Terkait dengan pihak oposisi atau koalisi, Gibran memastikan bahwa masukan dan evaluasi bisa datang dari mana saja. Presidential Club ya, saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh, saya kira bagus sekali. Agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Yang namanya masukan, evaluasi, apapun itu, pendapat apapun itu bisa dari orang yang di dalam koalisi atau luar koalisi, tidak masalah. Diketahui sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club. Hal ini bertujuan supaya para mantan presiden bisa rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Politikus Partai Amanat Nasional Eko Patrio dinilai layak dan pantas masuk bursa calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. PAN menyebutkan Eko memiliki kemampuan mumpuni karena berpengalaman sebagai anggota DPR RI. Partai Amanat Nasional menilai salah satu kadernya Eko Hadipurnomo atau Eko Patrio layak masuk bursa calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Eko dianggap memiliki kemampuan mumpuni sebagai menteri karena berpengalaman sebagai anggota DPR selama 3 periode. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan kepada Prabowo Gibran terkait posisi menteri yang paling tepat bagi Eko. Pilkada Jawa Barat ada Bima Arya, udah deklarasi sama Desi ya. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko. Ya tapi Eko kan calon menteri ya. Itu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif secara beliau saja. Tahu yang terbaik ya. Sementara itu, bagai gayung bersambut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai Eko pantas duduk di posisi menteri. Kalau lihat ini, ya kan, potongannya itu pantas juga tuh Eko jadi menteri gitu kan. Kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya, ya kan, potongannya bagus, bahannya bagus tuh Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Eko Patrio awalnya dikenal publik sebagai komedian bersama grup lawak Patrio. Eko juga kerap menjadi presenter program hiburan di televisi. Pria berusia 54 tahun ini kemudian banting setir dengan menggeluti dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR dalam 4 kali pemilu legislatif sejak tahun 2009.
Terbaru, Eko dinyatakan lolos melenggang ke Senayan setelah bertarung di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, terungkap adanya pemberian uang tips untuk anggota Pas Pampres. Uang tips sebesar Rp500.000 diberikan sebanyak 3 kali. Staf Biro Umum Pengadaan Kementerian Pertanian yang hadir sebagai saksi Muhammad Yunus menyebutkan adanya pemberian uang tips untuk anggota Pas Pampres yang mengawal Presiden Joko Widodo. Hal itu terungkap saat saksi menjabarkan tabel catatan keuangan untuk kegiatan Syahrul Yassin Limpo. Uang tip Pas Pampres diberikan sebanyak 3 kali, masing-masing Rp500.000. Sementara itu ada 4 pejabat Kementerian Pertanian yang hadir sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. SYL didakwa memeras anak buah dan korupsi senilai Rp44,5 miliar. Uang haram tersebut diduga digunakan untuk sejumlah keperluan pribadi, diantaranya sewa pesawat, biaya perawatan kulit wajah istri, pesta ulang tahun cucu, hewan kurban, hingga mengalir ke Partai Nasdem. Polres Jakarta Utara gelar prarekonstruksi kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya di STP Jakarta. Informasinya setelah lagi untuk Anda. Senin sore, Polres Jakarta Utara menggelar prarekonstruksi terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1, Putu Satria Ananta Rustika, yang dianiaya oleh seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Prarekonstruksi dihadiri oleh tersangka dan 12 orang saksi ini digelar tertutup. Diketahui, prarekonstruksi digelar untuk mengetahui masing-masing peran mereka dalam kasus ini. Ya, Pak Rekon tadi. Ada berapa adegan, Supaya Bang? kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang. Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya makanya nanti kita sampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Orang yang di kamar mandi juga bareng sama. Bahwa itu masih saksi sebatas saksi ya, masih memeriksa sebatas saksi ya. Para saksi pun dibawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebelumnya diketahui, taruna tingkat 1 dianiaya oleh seniornya di toilet kamar mandi kampus dan berakhir meninggal dunia pada Jumat pagi setelah kegiatan olahraga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kuasa hukum keluarga korban mahasiswa STP yang tewas akibat dianiaya senior mendatangi Polres Jakarta Utara. Keluarga meyakini jumlah pelaku penganiayaan lebih dari 1 orang dan meminta dilakukannya penyidikan lanjutan. Tim kuasa hukum keluarga Putu Satria Ananta Rustika, mahasiswa taruna tingkat 1 STIP yang tewas akibat dianiaya seniornya, mendatangi Polres Jakarta Utara Senin siang. Kedatangan kuasa hukum korban untuk menyerahkan barang bukti baru berupa tangkapan layar akun Instagram yang menampilkan obrolan grup angkatan korban. Dari bukti tersebut, keluarga korban mencurigai jumlah tersangka lebih dari 1 orang. Selain itu, kuasa hukum korban juga meyakini ada 5 orang dalam toilet saat kejadian penganiayaan. Rangka meminta perkembangan kasus dan menanyakan beberapa hal, khususnya terkait dengan rilis dari Kapolres yang menyatakan ini pelaku tunggal. Kita mau menanyakan beberapa hal dan kita juga ada beberapa bukti baru lah. Siapa tahu bisa membantu dalam proses pengembangan. Nah kan penetapannya baru 1 nih, Bang. Ini mungkin ada dari pihak keluarga keberatan apa gimana, Bang? Kami masih sangat yakin lebih dari 1. Peran senior lain harusnya ditindaklanjuti. Itu kan 5 orang yang senior, 4 lagi gimana? Tim kuasa hukum korban berharap polisi melakukan penyelidikan lanjutan atas kasus meninggalnya korban dan kasus diungkap dengan seadil-adilnya.
Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, Yudi Richard, iNews melaporkan. Usai terjadi kembali penganiayaan siswa STIP oleh seniornya yang mengakibatkan hilangnya nyawa, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebutkan Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan telah membentuk tim investigasi untuk mengevaluasi kejadian tersebut. Dengan terjadinya tindak kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan langsung melakukan evaluasi terhadap pola pengasuhan untuk pembenahan ke depan. Meskipun tindak kekerasan ini sama sekali tidak ditolerir dan tidak diperbolehkan di lingkungan sekolah, namun demikian pembenahan ini tetap perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Dan untuk memulai pembenahan ini, telah dibentuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Hasil evaluasi pada unsur-unsur kampus STIP ini nantinya akan diterapkan juga pada sekolah lain di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sekali lagi, hal ini untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Pemirsa, sebelumnya paman korban menyampaikan bahwa pelaku menganiaya korban karena cemburu korban akan berangkat ke Cina menjadi mayoret. Lalu apakah hal tersebut benar? Kita akan konfirmasi bersama kami. Sudah tersambung ibu korban, Ibu Nengah Rusmini, dan Bapak Inyoman Budiarta, paman korban. Selamat malam Bu Nengah, selamat malam Pak Inyoman. Malam. Ya, saya menyapa Bu Nyoman terlebih dahulu ya. Ibu Nengah maksud kami, Ibu Nengah sampaikan rasa belasungkawa kami yang sangat dalam atas berpulangnya Ananda Putu ya Bu ya. Terima kasih. Gimana Bu, sudah semakin tabah hari-hari ini? Harus ya. Memang dua hari kemarin saya sudah down sekali. Gimana sih Pak? Saya seorang ibu, saya mengandung, melahirkan, saya membesarkan sampai dia mencapai tahap. Waktu saat ini ternyata sia-sia. Gimana hancur hati saya. Kami bisa pahami itu Bu, tentu tak satupun orang tua yang berharap kejadian ini terjadi pada mereka, mengirimkan anaknya pada sekolah kedinasan, berharap menjadi abdi negara, tapi pada prakteknya ada insiden seperti ini. Kami dengar almarhum masih di rumah sakit ya Bu, belum prosesi adat ngaben ya? Iya, belum Pak. Kebetulan kan ngadanya tanggal 10. Jadi datang dari Jakarta, saya titipkan di Rumah Sakit Umum Daerah Belitung. Kemudian saya kan kebetulan kerja di sana. Jadi dari Pemda Belitung dan Rumah Sakit tempat saya kerja memfasilitasi untuk anak saya dititipkan. Nanti tanggal 9 ya, anak kami ke rumah gitu Bang. Ya. Sudah tentu Bu Nengah juga mengikuti ya Bu mengenai penetapan satu orang tersangka yang bernama Tegar, seniornya. Apa komentar Ibu? Baru hari ini saya mulai membuka diri. Sebelumnya saya sama sekali memang saking jauhnya mental saya harus membenahi diri dulu. Jadi hari ini saya baru buka-buka, ternyata kok begini, cuma satu tersangkanya, padahal kenyataannya kan kalau dilihat dari saat melihat anak saya di rumah sakit,
kayaknya nggak lebih dari satu itu Pak. Ada dadanya lembab, tangannya ada kebiruan. Itu kalau dari logika saya kayaknya nggak mungkin satu orang. Mungkin saya minta kepada Pak Kapolres untuk lebih menelusuri lebih dalam lagi. Apakah mungkin ada tegar-tegar yang lain ya, ada pelaku lain selain si tegar ini gitu. Saya minta tolong transparansinya Pak, kalau misalnya memang betul, biar ada keadilan untuk anak saya. Kematian anak saya nggak sia-sia Pak. Kepada Ibu yang sudah meluangkan diri dan menguatkan diri untuk berbincang bersama kami seperti ini di situasi hati dan suasana hati yang sangat terpukul tentu saja Bu. Kami tentu saja memberikan perhatian atas kasus ini. Kami pun tadi ada langsung ke STIP Bu. Namun banyak hal yang kami belum dapatkan informasi mengenai kasus ini. Banyak yang menduga-duga, termasuk Ibu tentu saja, bahwa bisa saja pelaku tidak hanya satu orang. Tapi kita tunggu proses yang sedang dilakukan oleh polisi. Bu, apa yang ingin Ibu katakan Bu terhadap kasus ini? Kami tentu saja prihatin, tapi barangkali apa yang ingin Ibu sampaikan? Untuk itu dulu ya, saya pesan kepada orang tua taruna, khususnya yang menjadi saksinya Rio. Ayo Ma, kalau misalnya memang sayang Rio, kasih tahu anaknya, ayo buka, jangan takut, jangan sampai ada kasus lagi, ada Rio lagi yang datang. Tolong dong Ma, dengan komitmen kita kasih tahu kalau memang ada yang institusi, tolong semua dibuka. Ayo biar kita benahi sama-sama untuk kedepannya. Ya. Itu ya untuk Pak Kapolres, tolong usut tuntas Pak. Minta tolong keadilannya. Okay. Jangan ada yang ditutupi juga. Ya. Ya. Luar biasa Bu, seruan Ibu itu. Ada lagi Bu? Ya untuk STIP ya Pak. Tolong evaluasi lagi sistem pendidikan di sana. Walaupun ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan adanya pembelian, nyatanya tuh masih banyak. Betul. Buktinya kemarin ada orang tua taruna yang banyak ini berbelasungkawa dengan saya. Ternyata anak mereka tuh banyak cerita, ada tindak kekerasan dari senior kita. Cuma tidak di-up, tarunanya nggak berani bilang. Ayo dong. Ya. Orang tua kita bangkit. Okay. Jangan kasihan anak saya jadi korban. Oke. Bu, informasi tadi kami akan tangkap ya Bu. Nanti kami akan tindak lanjuti. Barangkali siapa-siapa saja yang pernah mendapatkan tindakan serupa di sana, yang belum berani speak up. Ibu Nengah Rusmini, seorang ibu yang anaknya menjadi korban di sana, memanggil ibu-ibu yang anaknya mengalami hal serupa, ayo speak up. Jangan sampai menjadi korban apabila memang tradisi ini masih mendarah daging di sana. Karena ini bukan satu-satunya korban yang terjadi. Karena ini bukan satu-satunya korban yang sudah kehilangan nyawa di sana. Saya sedikit ya ke paman, bergeser ya ke paman korban ya. Pak Nyoman, kami dengar Anda mendapat informasi mengenai almarhum yang akan berangkat ke Cina. Seleksi mayoret, dan ini disebutkan menjadi alasan bahwa korban dianiaya oleh seniornya. Apa informasi yang lengkap yang Anda peroleh? Oke, saya dapat dari pembinanya Angkatan Laut yang ngomong langsung kepada saya bahwa keponakan saya memang terpilih jadi mayoret 1 dan dia akan dikenain beasiswa untuk berangkat ke Cina. Itu pun dibenarkan sama pimpinan sekolah yang langsung bicara sama saya. Jadi kalau disebut alasannya arogansi senioritas, terus ada istilah mana yang lebih kuat. Bagaimana tanggapan keluarga, Pak? Maksudnya Pak, arogansinya lebih kuat gitu Pak ya? Disebutnya kan hanya
urusan personal, ada arogansi senioritas, kemudian ada istilah memanggil mana yang lebih kuat. Itu kan disampaikan dalam konferensi pers polisi, Pak. Tanggapan Bapak seperti apa? Lebih kuat ini Pak, senioritas Pak. Oke. Jadi, Pak, kami ingin tahu juga mengenai dugaan bahwa pelaku lebih dari satu orang. Bahwa saat ini sudah diselidiki saksi yang jumlahnya puluhan bahkan. Tapi kami dengar juga keluarga begitu curiga bahwa pelaku bukan hanya satu orang. Karena ada dugaan pihak lain yang patut juga mengetahui peristiwa tersebut. Apa peran-peran mereka ini kan lagi dibuka. Tanggapan Pak Nyoman? Oke Pak, kemarin kami ketemuin teman keponakan saya satu letting semuanya. Pas saya bicara sama dia, memang semua tidak berani berbicara jujur Pak. Tapi kami desak dia, tolong bantu supaya tidak keluar lagi rio yang lain. Ternyata dia mengakui Pak, memang terjadi kekerasan paling sering di toilet Pak. Karena di toilet itu tidak ada CCTV. Kami tidak berani jujur karena kami selalu diancam sama senior Pak. Oke. Kita akan dalami informasi. Tempat pembantian memang siap. Ya, kita tempat pembantian memang di tempat toilet Pak. Oke. Terakhir ya Pak, singkat saja. Atau barangkali Ibu, apakah Putu almarhum pernah mengalami kekerasan serupa? Pernah cerita nggak? Tidak Pak. Nah itu dia, saya agak bingung ya. Soalnya setelah saya WA atau nggak video call sama dia, dia selalu bilang aman mah gitu, aman gitu. Di sini nggak apa-apa. Gitu. Saya bandingkan dengan dia memang selalu terlihat happy, semangat. Oh, saya berpikir kalau memang itu memang benar aman, saya nggak tahu kalau misalnya memang di belakang itu dia nggak berani mengungkapkan gitu loh Pak. Gitu. Entah alasan apa dia takut sama kalau dia bilang nanti akan tambah menjadi incaran sama seniornya, entah ada alasan lain, saya nggak ngerti juga. Oke. Terima kasih ya Pak Nyoman, Bu Nengah. Sekali lagi kami sampaikan rasa belasungkawa kami yang sangat dalam atas kepergian Ananda Putu ya. Semoga prosesi ngabennya nanti dilancarkan ya. Terima kasih atas waktu Anda, ketabahan Anda, Bu Nengah dan Pak Nyoman. Semoga keadilan akan hadir bagi keluarga. Pemirsa, kebakaran sebuah bengkel menyebar hingga menghanguskan 7 rumah. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.